Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama kami Merapi Flasher. Sudah lama ya, hampir 1 minggu atau mungkin malah 1 minggu lebih saya belum upload video ya, karena ini seperti biasa ini lockdown. Kita baru diuji dengan virus COVID-19 ini, jadi jarang sekali saya bisa upload. Tapi nggak masalah ya, langsung saja kita akan coba bongkar. Ini ada Xiaomi Redmi 2 ini kalau nggak salah. Saya beli ini handphonenya dengan harga 150.000, namun tidak hidup. Saya akan coba hidupkan, tidak ada respon sama sekali. Tetap sabar ya teman-teman, semoga ada hikmah di balik semua ini. Oke, langsung saja kita pakai power supply seperti biasa di voltase 5,1 volt. Kita gunakan tegangan charger. Saya tidak dapati ada pergerakan arus di sini, hanya diam saja 5,1 volt dan ampernya tidak ada respon sama sekali, berarti bisa dipastikan untuk powernya bermasalah. Ini mungkin konektor casnya tidak terhubung juga bisa. Kita bongkar saja, hati-hati ada fleksibel fingerprint. Ternyata ini segelnya sudah terbongkar. Memang saya ini random, saya beli 150.000 dan saya belum bisa memastikan ini matinya di mana. Kita langsung bongkar saja, ini saya percepat. Sudah terbongkar, kita akan coba cek tanpa baterai. Kita koneksikan kembali ke arus pengisian atau 5,1 volt untuk tegangannya. Kita akan coba koneksikan kembali tanpa baterai. Ternyata tidak ada gerakan juga, tidak ada gerakan sama sekali untuk kuat arusnya. Saya coba cek untuk fleksibel UI board dari konektor chargernya, tidak ada masalah. Sedangkan di fleksibel apa ini ya, LCD ya, ini ada indikasi kena air. Ini korosi seperti ini, ada bercak putih. Saya rasa ini bekas kena air. Saya akan coba copot untuk kamera depan, soket kamera depan untuk konektornya aman. Saya akan coba pastikan kembali, kita hubungkan ke pengisian. Ini memang tidak ada arus sama sekali ya, berarti bisa dipastikan bermasalah di bagian hardware. Kemungkinan powernya tidak ada respon ya, di bagian charger juga tidak ada indikasi apapun. Kita cek untuk langkah kedua, kita cek baterainya apakah ada voltase tersimpan. Kita gunakan multimeter digital dan skala di DC. Saya cek ini tidak ada tegangan sama sekali di bagian baterai. Kenapa bisa kosong total? Kemungkinan bisa jadi ini short. Kita pakai multi analog ya untuk cek short atau tidaknya di skala ohm kali 1. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground. Probe hitam kita cek, ini kita dapati ini ground ya untuk sebelah kanan ini. Untuk yang kiri ini berarti vibrat, ada pergerakan. Kita balik probe-nya sekarang untuk hitam di ground dan vibrat ini ternyata bergerak di 5 ohm. Berarti bisa dipastikan ini short ya. Ini ada pergerakan di 5 ohm. Kita tukar probe-nya, masih ada juga pergerakan 15 ohm, berarti bisa dipastikan ini short. Karena kemungkinan memang handphonenya kena air, jadi shortnya ini dampak kena air. Kita coba cek lagi untuk tegangan di baterainya. Saya gunakan multimeter analog kali 10 di DC ya. Kita hubungkan ke konektor baterainya, apakah ada tegangan tersisa. Memang tidak ada pergerakan di jarum multimeter analog saya, berarti bisa dipastikan penyebab baterai kosong ini karena handphone short. Kita akan coba bongkar handphonenya, kita akan cek satu persatu shortnya di bagian mana dan kita akan gantikan. Semoga saja kita dapati di bagian mana yang short. Langsung kita bongkar.
Kita singkirkan dulu untuk pelindung IC ini. Kita akan coba bongkar semuanya agar proses pembersihannya bisa berjalan baik ya. Ini karena sengnya langsung tertanam di PCB, jadi saya congkel saja. Oh, ini memang jelas benar-benar korosi di bagian ini, entah display mungkin bercak putihnya banyak banget. Saya bongkar semuanya dulu untuk kaleng-kaleng pelindung ini agar pembersihannya benar-benar bisa merata ya. Kita bongkar semuanya dulu, saya percepat. Kita bersihkan dulu. Ini korosi-korosinya saya coba bersihkan dulu. Masih ada satu kaleng tersisa, kita bongkar juga di bagian atas ini. Kita akan coba mapping, jadi bagian mana saja ini yang akan kita cek. Untuk posisi-posisi IC-nya tanpa skema pun kita bisa mapping ya, kita kategorikan ini IC apa, di bagian mana bisa kita cek seperti ini. Untuk ini IC power biasanya menggunakan PM, ini IC RF, dan ini CPU, serta sebelahnya ini IC eMMC atau penyimpanan. Ini IC PA bagian penguat air, ini WTR, ini IC power kedua, dan saya rasa ini IC power keduanya yang bermasalah karena banyak banget korosi di sini. Ini IC WiFi ya, seperti itu. Kita bisa kategorikan IC-nya lewat seri, jadi teman-teman bisa googling dulu untuk seri IC apa dan bagian apa yang bermasalah. Biasanya terdapat korosi yang banyak di sekitar IC yang bermasalah itu. Saya coba cuci pakai thinner ya. Teman-teman bisa gunakan thinner atau cairan IPA, yang pasti fungsinya pembersih ya. Saya akan coba bersihkan dulu, saya sikat semuanya. Saya cenderung lari ke bagian IC power kedua tadi karena memang banyak banget korosi di bagian IC power kedua, dan saya serinya belum tahu untuk IC powernya. Karena ini tipikal Qualcomm, berarti kemungkinan IC powernya menggunakan seri PM seperti itu. Oke, sudah kita bersihkan. Saya akan coba dinginkan dulu. Oh, ini kipasnya malah ngadat. Ini kurang presisi ya untuk konektornya. Saya akan coba cek dulu untuk kipasnya. A few moments later. Oke, setelah pembersihan selesai, pengeringan selesai, kita akan coba bersihkan dulu. Kita akan cek lagi di bagian short atau tidaknya tadi ya, di bagian VBAT, konektor VBAT. Kita cek di skala kali 1 ohm meter. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground. Untuk probe hitam kita cek di bagian VBAT. Ini groundnya, kita cek di bagian VBAT, kita dapati 15 ohm, jadi ini masih short ya. Kita balikkan, harusnya ada sekitar 5 ohm tadi ya, ternyata ini memang masih short. Untuk test point VBAT nya kita dapati di sini untuk test point VBAT nya, jadi kita bisa suntik tegangan lewat VBAT test point ini. Oke, kita dapati setelah pembersihan dan pencucian tadi sudah kita keringkan dan tetap short, berarti ada IC yang menyebabkan handphone ini short karena ini bekas kena air ya. Kita gunakan kabel untuk suntik tegangannya. Jadi teman-teman bisa gunakan MBR atau gunakan power supply tapi dengan ampere yang sedikit lebih besar ya, paling enggak 2 ampere. Saya akan gunakan voltase kecil dulu untuk 2,8 volt. OCP saya matikan. Ini OCP untuk pengaman ya, saat nanti short dia tidak akan mati untuk power supply nya. Oke, probe merah kita hubungkan ke kabel tadi ya, sudah saya koneksikan ke test point VBAT. Di sini saya dibantu untuk struk ATM. Ini setelah teman-teman
ambil uang ya. Biasanya di ATM itu ada stroke untuk cek berapa limit saldo kita. Itu bisa kita gunakan untuk cek panas ya. Jadi nanti kalau terasa panas, stroke ini akan berubah menjadi hitam. Banyak sekali di video saya sudah saya buktikan ini untuk keampuhannya memang agak aman kita gunakan, karena kalau kita langsung raba biasanya tangan kita terasa panas banget. Ini kasihan kulit kita nanti bisa kebakar. Jadi lebih baik kita gunakan stroke ATM, atau bisa gunakan cara pakai fluk seperti itu. Saya gunakan stroke ATM tidak ada indikasi panas, padahal ini sudah 1 ampere untuk konsumsi arusnya. Mungkin karena 2,8 volt ya, karena ini seharusnya untuk tegangan baterai itu 3,7 atau 4,2 volt untuk baterai yang penuh. Agak terasa hangat ini di bagian power kedua, tapi tidak ada hitam terdeteksi ya. Saya akan coba naikkan voltasenya. Saya gunakan di 3,7 volt. Saya akan coba tambahkan tegangannya. Kita gunakan tegangan 3,7 volt dan arusnya sudah 1,5 ampere lebih. Dan kita dapati untuk stroke ATM-nya berubah menjadi hitam. Ini yang bermasalah. Ini ya panas banget nanti kalau kita pegang, jadi lebih baik kita gunakan stroke ATM seperti ini dan dia akan berubah menjadi hitam, gosong ya. Kita dapati ini di bagian apa, kita akan coba cek. Ini bisa jadi di kapasitor ya, di atas IC power kedua ini. Kita akan coba gunakan multimeter digital. Kita posisikan di skala dioda atau buzzer. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground seperti biasa. Probe hitam kita gunakan ke test point ya, atau titik ukur yang harus kita cek seperti ini. Probe merah kita hubungkan ke ground. Untuk kapasitor ini ternyata tidak short, ada hambatan dalam di salah satu sisinya ya. Jadi untuk kapasitor yang short itu kedua sisinya berubah menjadi 0 semua atau ground semua. Berarti bisa dipastikan untuk kapasitor yang berubah menjadi ground semua itu berarti kapasitor atau jalur yang terdeteksi di situ, aliran jalur yang ada di kapasitor itu short. Jadi bisa jadi untuk kapasitor yang short mungkin mengalirkan tegangan ke IC di sekitaran. Namun di sini saya tidak dapati kapasitor short, semua ada hambatan dalamnya. Walaupun ada yang kecil ya, ini 0,200. Saya rasa tidak ada yang short untuk kapasitor ini. Namun saya merasa ada yang panas. Memang ini tadi kita cek pakai stroke ATM memang panas ya. Jadi untuk ampernya 1 ampere lebih, tapi tidak kena ke kapasitor ataukah IC. Saya coba raba, tetap terasa panas di bagian atas power ini. Untuk IC di belakangnya ini, untuk IC power, IC RF, IC CPU dan eMMC tidak ada respon panas, hanya di bagian IC power ini atas ini. Saya coba cek, memang ini gosong ya. Namun saya rasa ini kena di bagian apa ini ya, lilitan mungkin ini. Kita coba cek di bagian belakang, memang tidak ada respon panas. Karena kalau kena lilitan berarti bisa dipastikan bukan lilitannya yang bermasalah, namun jalur yang mengalirkan ya. Jadi lilitan ini fungsinya adalah induksi atau induktor atau penghubung atau jembatan ya, seperti itu. Karena untuk lilitan ini ada yang inti ferit atau tidak ada feritnya, atau hanya SMD, jadi penghubung tegangan DC tapi pemutus AC, seperti itu. Saya akan lanjut ke part kedua karena memang untuk pengangkatan IC ya, ini lilitan bukan jadi masalah. Oke, seperti apa? Kita lanjut terus ke part yang kedua.